Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini pelajaran IPA ya untuk kelas 10 OTKP SMK Negeri 1 Karangdadap. Semoga kalian semua sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Untuk pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sudah belajar tentang polusi udara, kemudian dampak atau akibat dari polusi udara. Di antara dampak dari polusi udara itu adalah adanya atau terjadinya hujan asam. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hujan asam ya. Mohon diperhatikan. Jadi hujan asam didefinisikan sebagai hujan dengan pH di bawah 5,6 ya. Nah, polutan yang menyebabkan hujan asam itu diantaranya nitrogen oksida ya, atau NOx dan sulfur oksida atau SOx. Zat-zat ini di atmosfer akan bereaksi dengan uap air untuk membentuk asam sulfat, kemudian asam nitrat, dan asam nitritnya, yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Nah, kali ini Pak Musli akan menjelaskan proses terjadinya hujan asam. Proses terjadinya hujan asam ini berawal dari adanya proses penguapan ya. Proses penguapan baik perairan karena terkena sinar matahari ataupun hasil dari respirasi makhluk hidup. Hewan, manusia, tumbuhan berespirasi atau melakukan pernafasan menghasilkan uap air atau H2O ini ya, uap air. Kemudian mesin-mesin pabrik mengeluarkan asap yang asapnya mengandung sulfur dioksida atau SO2. Kemudian asap itu juga mengandung nitrogen oksida atau NOx. Selain itu mesin-mesin kendaraan juga menghasilkan asap yang asapnya itu mengandung SO2 dan NOx juga. Kemudian SO2, NOx di angkasa terjadi reaksi antara NOx dengan H2O membentuk nitric acid atau asam nitrat ya, HNO3 asam nitrat. Kemudian SO2 akan bereaksi dengan uap air tadi H2O membentuk sulfuric acid atau asam sulfat. Jadi hasil reaksi antara NOx dengan H2O, kemudian SO2 dan H2O, dia menghasilkan senyawa asam ya, HNO3 dan H2SO4. HNO3 dan H2SO4 ini akan larut ataupun bergabung dengan awan ya. Kalau awan itu di tempat yang kering maka menghasilkan partikel dan gas asam. Kalau terjadi di daerah yang dingin, salju maka menghasilkan salju yang asam. Kemudian apabila terjadi di daerah yang hujan, maka akan terjadi hujan asam karena hujannya mengandung senyawa asam yaitu HNO3 dan H2SO4 ya. Itu proses terjadinya hujan asam. Semoga kalian bisa memahami ya. Kemudian yang selanjutnya ya, dampak dari hujan asam. Adanya hujan asam ini dampaknya apa saja ya? Yang pertama, mempengaruhi kualitas air permukaan bagi biota yang hidup di dalamnya. Ini ada gambarnya ya. Ini banyak ikan-ikan yang mati karena tidak kuat dengan kondisi air yang asam. Kemudian merusak tanaman, ini gambar tanaman yang pada mati karena terkena hujan asam atau
air hujan yang asam. Dan hujan asam itu bersifat korosif. Korosif itu artinya membuat besi berkarat. Ini gambar besi berkarat. Ya. Ini dampak dari hujan asam. Yang kemudian selanjutnya, ya, dampak dari hujan asam itu sendiri. Yang keempat, ya. Jadi kalau pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir prematur dan meninggal. Ya. Ini apabila air hujannya sampai terminum, ya, masuk ke dalam tubuh ibu hamil. Ya. Kemudian bisa menyebabkan penyakit pernafasan, penyakit sesak nafas, ya. Nah, ini diantara dampak hujan asam. Sudah paham, ya, anak-anak OTKP, ya, bisa dipahami. Semoga bisa paham. Ya. Nah, walaupun materinya singkat sedikit, ini ada evaluasi, ya. Nah, ini ada beberapa soal, nanti silakan dikerjakan di buku catatan. Kalau sudah selesai, difoto dan dikirim lewat Japri. Nah, ini pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan hujan asam? Tadi sudah ada, ya. Dan yang kedua, polutan apa saja yang dapat menyebabkan hujan asam? Coba diingat kembali apa ini, ya. Yang ketiga, jelaskan proses terjadinya hujan asam, ya. Tadi ada gambar proses hujan asam, silakan dijelaskan minimal seperti Pak Musli tadi, minimal. Dan yang keempat, sebutkan 5 dampak terjadinya hujan asam. Ini di materi sudah ada semua. Tinggal kalian mengerjakan sesuai dengan materi ataupun dikembangkan lagi juga boleh, ya. Demikian untuk materi pada hari ini. Semoga bisa memahami dan bisa mengerjakan soal dengan baik, ya. Demikian untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.